Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel kami, yaitu channel IDK. Bersama saya Ilham dan teman saya yang ada di belakang layar, yaitu ada Zubair dan Adik. Di sini saya sudah sampai di paguyuban atau di rumahnya Bapak atau Simbah disebut, yaitu Simbah Bejo. Oke guys, sekali lagi jangan lupa komen, like, subscribe-nya. Komenmu adalah semangatku. Salam kemenangan, salam sejahtera, salam seni budaya seluruh Indonesia. Syukur tahu kan? Ini Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf atas kedatangan saya di kediaman Mbah Bejo. Mohon maaf sekali apabila mengganggu, istilahnya mengganggu istirahat Mbah. Ini Mbah, saya kesini kan mau tanya jawab tentang soal paguyuban, yaitu paguyuban seni kuda lumping ya, atau disebut jaran kepang. Gitu ya. Kata-katanya orang-orang yang di luar sana, yaitu di dusun Jati Jajar, desa Jati Jajar atau Pohon Jati Jajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Itu ya Mbak ya. Harus betul. Di sini kalau nggak salah dari saya, ya saya minta maaf, itu ada nama paguyuban, yaitu yang disebut Langen Turonggo Jati atau yang disingkat LTJ itu Mbak ya. Begitu Mbak. Baik Mbak, pertama saya akan menanyakan, yaitu istilahnya gini Mbak, asal usul yang disebut jadi LTJ atau Langen Turonggo Jati tadi, itu asal usulnya gimana Mbak? Kok bisa yang dinamakan LTJ tadi Mbak? Gitu Mbak, ya, itu yang saya tanyakan. Monggo Mbak. Ini paguyuban kami Langen Turonggo Jati itu merupakan paguyuban jaran kepang yang dulunya oleh sesepuh kami dinamai Langen Turonggo Jati. Kenapa kok Langen Turonggo Jati? Karena kesenian tersebut berada di dusun Jati Jajar, jadi membawa nama khas desa Langen Turonggo Jati. Jadi seiring berjalannya waktu, Langen Turonggo Jati berkembang sampai saat ini. Awal mula dulu paguyuban ini sekitar tahun 80-an. Jadi oleh para pendahulu kami di dalam rangka ya, pertama bagaimana toh bisa mengumpulkan orang-orang agar ada kegiatan positif. Seperti itu. Awal mula kesenian kami dulunya adalah ketoprak. Jadi di sini itu dulu ada ketoprak, ada rodat. Cuman waktu itu mungkin terbentur dengan kegiatan anggotanya. Oke guys, nanti guys, ini sponsor, nggak apa-apa. Namanya kita cari apa, sejarah paguyuban Langen Turonggo Jati. Ya ini apa adanya. Yang penting kita biar sama-sama tahu lah apa sih Langen Turonggo Jati tadi atau LTJ tadi. Mungkin Mbak Bejonya kan akan menceritakan asal usulnya. Soalnya kan banyak yang nggak tahu ya guys, banyak yang nggak tahu asal usul dari LTJ tadi, kan tidak ada yang tahu. Kalau kita nggak langsung ke kediaman Mbah Bejo ini, kemungkinan di seluruh Nusantara bangsa Indonesia ya pasti belum tahu apa itu arti LTJ dan asal usulnya dari mana, itu pasti nggak tahu guys. Kalau kita nggak langsung ke rumah kediamannya Mbah Bejo ini.
gitu ya guys ya. Monggo Mbak. Ini real guys, real nih. Senang aja. Ya, lanjut nggih. Nggih, monggo. Jadi dulu di sini udah ada kesenian, cuman waktu itu ketoprak dan juga roti. Terus ada beberapa sesepuh ataupun orang-orang terdahulu itu dari Magelang punya pekerjaan di daerah sini, terus ada yang punya teman di Jati Jajar ini, terus ngobrol-ngobrol bagaimana kalau kita buat kegiatan yang positif, yang jelas nomor satu nguri-nguri kebudayaan, terus yang kedua bagaimana kita mengadakan kegiatan yang nantinya ada falsafah di dalamnya ataupun ada makna yang bisa tersampaikan. Jadi waktu itu berembuk Musyawarah ya? Iya, musyawarah antar beberapa orang Magelang dengan warga kami, terus kemudian membentuk paguyuban Jaran Kepang yang akhirnya diberi nama Langen Turongo Jati tersebut. Oh ya Mbak, saya stop dulu ya. Itu kok bisa bisa ada orang Magelang itu dulunya gimana sih Mbak? Kok bisa ada orang Magelang terus langsung ada LTJ itu? Itu kan tadi Mbaknya bilang ada orang Magelang itu maksudnya orang Magelang itu singgah di sini atau gimana gitu? Jadi dulu orang Magelang punya teman di sini, terus sering main ke sini, bahkan sering tidur di warga kami karena sering ngobrol nongkrong. Gitu, ngopi lah saya. Kayak ngoten iki, Pak. Iya, Ngopi di monggo sini. lanjut. Terus Mbak. Kebetulan orang Magelang itu punya basic di daerahnya, punya kesenian juga, tapi di sana menyebutnya jatilan. Oh gitu ya. Jadi untuk wilayah Magelang, Jogja, mereka menyebut kuda lumping atau Jaran Kepang itu jatilan. Jatilan. Iya. Jadi bagaimana kalau kita melakukan kegiatan jatilan? Oh, yo matuk. Nah, jadi beberapa orang sini setuju, terus minta persetujuan dengan sesepuh warga sini, terutama waktu itu ada Pak Kades yang waktu itu menjabat adalah Mbah Pardi, itu orang sini, terus dengan sesepuh keagamaan Mbah Teguh Pujo Mulyono dan juga beberapa sesepuh ataupun tokoh masyarakat Jati Jajar berdiskusi, terus akhirnya mencetuskan paguyuban tersebut. Terus untuk nama itu dulu yang memberi nama adalah Mbah Mudin atau imam di kampung ya. Itu yang memberikan nama Langen Turongo Jati itu Mbah Teguh almarhum, sekarang sudah tidak ada. Waktu itu yang memberi nama Langen Turongo Jati atau sekarang familiar disingkat LTJ. Iya gitu. Oh, oke guys. Ini Mbak Mudin tadi sudah menerangkan bahwasanya LTJ itu dulunya dibantu atau gurunya istilahnya. Nah, guru kalau bilang buat saya guru lah. Itu orang-orang Magelang. Nggih, orang Magelang nggih. Nah, niku di situ katanya Mbah Mudin kata Mbah Tejo kok Mbah Mudin. Mbah Bejo nggih. Iya. Mbah Mudin niku pendiri nggih. Nggih, maaf ya, Bos. Ini namanya juga manusia, pasti ada kesalahan ngomong kan, itu wajar. Berarti kan LTJ sudah didirikan itu sama Mbah Mudin yang almarhum, siapa tadi namanya? Mbah Teguh. Mbah Teguh. Oke guys, LTJ didirikan sama Mbah Mudin, diberi nama yaitu Langen Turongo Jati. Nonton guys. Nah ini Mbah, di orang-orang Magelang itu kan di sini kan guru ya, itu ngajari semua, itu dari tari dan sebagainya, itu ngajarin semua atau cuma ayo kita bikin ini enggak? Ya. Untuk orang Magelang itu dulu
mengajari karena di daerahnya udah ada kesenian, terus dia merantau ke sini, dia mengajari kami beberapa tarian, beberapa apa ya, petua agar kesenian bisa berdiri itu bagaimana. Jadi orang Magelang itu yang mengajari ialah Pak Paino. Pak Paino itu udah masih ada tuh? Untuk saat ini sudah masih ada, cuman sudah sakit-sakitan. Oh gitu. Udah kita doakan guys, semoga-moga Mbah Pak Ino tadi yang dari Magelang yang sudah merintis di LTC, kita doakan sehat selalu, semoga diberi umur panjang ya guys. Kenapa? Karena berkat beliau bisa terdiri yaitu LTC. Nah, itu LTC itu adalah Paguyuban Langen Turonggojeti, Turonggojeti. Nah, itu paguyuban seni budaya kuda kepang kalau di sini nggih. Nah, kuda kepang. Ya gini, Mbah, tadi kan asal usul Mbah Bejo kan sudah terang gamblang. Kalau buat saya udah terang gamblang ini, karena dulunya dari apa? Dari ketoprak, terus ada namanya roda. Nah, alhamdulillah kan lambat laun, seiringnya waktu, seiring berjalan tahun bertahun kan otomatis ada perubahan. Ternyata ada tukulah sebuah nama yaitu LTC, gitu ya Mbah ya. Iya. Nah ini ya yang saya tanyakan lagi itu berdiri LTC itu kira-kira Mbah masih ingat nggak? Itu tahun berapa dan bulan apa itu masih ingat nggak Mbah? Iya. Jadi untuk paguyuban Jaran Kepang Langen Turonggojeti itu tahun 80-an 80? itu sudah terbentuk. Cuman waktu itu kita memasukkan apa ya, untuk sebagai label ataupun dari dinas mencetuskan pengesahan. Ya. Jadi pengesahan dari dinas itu ditetapkan Langen Turonggojeti itu berdiri tanggal 10 November 1991. Nah, waktu itu kepengurusan ialah ketua Bapak Ngadi, itu udah almarhum. Itu ketua dulu itu Pak? Iya, ketua pertama itu Bapak Ngadi. Itu sekarang udah almarhum. Jadi yang pengurus-pengurus dulu udah banyak yang meninggal. Baik dari ketua, bendahara itu Pak Soekardi, terus sesepuh ada Pak Sulaiman, terus untuk sesepuh untuk tukang timbul, nggih. Tukang timbul itu tukang apa? Itu menyembuhkan. Jadi dalam konteks paguyuban Jaran Kepang itu klimaksnya itu kan kesurupan. Oh iya. Ya, istilahnya tukang timbul itu kalau di bahasa Indonesia itu tukang penyembuhan gitu ya. Iya. Penyembuhan yang kesurupan itu ya. Kadang familiarnya menyebutnya dukun. Dukun. Iya. Iya. Dukun. Itu Mbah Rohman itu juga udah almarhum. Jadi yang mengajari tari itu Pak Paino dari Magelang, terus kita kembangkan oleh warga sini. Iya. Yang memberi nama itu Bapak Teguh, terus kepengurusan dulu ketuanya Bapak Ngadi, terus untuk dukun ataupun pawangnya itu Mbah Rohman. Jadi Mbah Rohman juga almarhum, terus Mbah Wahyono juga almarhum. Cuman untuk Mbah Wahyono itu tinggalnya di Diwa. Oh, di Pak. Iya, Ya. cuman kelahiran Jati Jajar. Gitu. Itu jadi sesepuh dulu ada Mbah Wahyono sama Mbah Rohman. Oh ya, saya stop Mbah ya. Iya. Ini kan berdirinya kan 10 November 1991. Iya. Itu kalau dari sekarang berarti udah hampir 31 tahun. tahun ya? Iya. 31 tahun. Nah, selama era Mbah yang tadi yang jenengan sebutkan tadi, itu kan udah almarhum semua yang penyembah itu. Penerus-penerusnya itu masih ada nggak Mbah? Iya. Karena niat kita nguri-nguri terus melestarikan, yang mana tujuan kesenian itu kan bagaimana kalau biar pertama orang-orang muda ada kegiatan positif, yang kedua membangun rasa kebersamaan, gotong royong. Tolong ya. Iya, jadi dalam kesenian itu kan bisa kerjasama, karena
kegiatan apapun kalau tidak kerjasama ya tidak jadi. Jadi gitu. Terus gotong royong, jadi gotong royong itu maksudnya oh kegiatan ini kita songgo bareng biar ringan. Untuk penerus-penerus dari kepengurusan ini sudah kepengurusan yang ke generasi ke-7. Wah, berarti Iya. udah ada 7 generasi penerus ini. Iya, 7 dari ketua pertama Bapak Ngadi sampai saat ini ya ketua saat ini ya Bapak Tri Haryono Effendi. Jadi dulu ada yang pertama Bapak Ngadi ketua pertama, Ya. ketua kedua Bapak Winarso, ketua ketiga Bapak Rohadi, ketua keempat itu Bapak Karmono, ketua kelima itu Bapak Sunaryo, ketua keenam itu kelimanya kelima Bapak Tri Haryono Effendi, keenam Bapak Sunaryo, terus ketujuh Bapak Tri Haryono Effendi lagi. Oh, berarti menjabat 2 kali tuh Pak? Iya. Oh. Ini Mbak, kan tadi yang saya tanyakan tadi kan ada yang namanya penyembuhan atau Oh, yang iya. istilahnya kalau di bahasa natural kan dukun lah, dukun Iya. penyembuhan yang buat yang kesurupan tadi itu kan yang dulu-dulu udah almarhum ya. Oke guys, yang sudah almarhum di LPG kita doakan semoga husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Ini Mbak, selama generasi penerus ini itu ada nggak Mbak yang penyembuhan tuh yang paling sangat lama itu ada nggak Mbak? Ada. Itu berapa jam atau 1 hari atau gimana tuh? Jadi untuk proses penyembuhan itu ketika nari terus sampai tari selesai jadi itu paling kita kasih waktu setengah jam untuk dia kesurupan, Iya. terus nanti langsung penyembuhan karena untuk dilanjutkan ke tari season berikutnya. Oh gitu ya. Jadi untuk penyembuhan itu pawangnya untuk saat ini diteruskan oleh Bapak Mutakim, Bapak Karmono, Bapak Budi, Bapak Juwarno dan juga Bapak Kuswanto dan dibantu beberapa tokoh-tokoh pengombyong. Oh gitu ya. Nah kalau menurut saya nih Mbak, kalau Mbak Bejo sendiri tuh ikut dalam penyembuhan atau itu ikut gimana Mbak? Saya mau tahu Mbak, ini Iya, tanya iya. saja nih Mbak. Gitu. Untuk saya sendiri, saya cuman anggota, ikut ngombyongi. Oh gitu ya. Iya, karena dulu ketika Langen Turogojati ini berdiri, waktu itu kan saya masih kecil. Saya dulu waktu itu masih kecil, tapi udah ikut kesenian tersebut. Jadi ketika ada tanggapan ke sana ke sini, saya ikut sampai saat ini. Jadi untuk saat ini memang saya oleh rekan-rekan dituakan, walaupun notabene saya masih muda ya. Iya. Masih umuran saya itu. Iya. Iya. Cuman kan karena mungkin sedikit wawasan yang saya miliki, mereka menganggap saya lebih. Ya betul betul. Tapi ini Mbak ya, buat panjenengan piyambak nih buat Mbak Bejo sendiri ya kan, itu baik jadi ketua paguyuban atau jadi sesepuh itu milih mana Mbak? Ini cuma omong kosong tanya dulu Mbak. Kalau menurut panjenengan itu loh Mbak, upamanya. Kalau jadi pengurus ataupun ketua atau jadi sesepuh atau dukun gitu nggih. Nggih, dukun Nggih. itu. Nek saya milih, saya tidak milih semua. Nah, jadi saya itu netral. Cuman beberapa yang perlu saya nasihati, saya nasihati. Gitu ya. Ketika ini kok arahnya tidak baik, saya nasihati. Oh, mending gini aja Mbak, jangan jadi penasihat aja gitu. Ya mungkin di mata rekan-rekan seperti itu. Oh iya, bagus. Karena ya saya salut dengan kepengurusan. Jadi kepengurusan kesenian, kepengurusan apapun ataupun sesepuh apapun ataupun tokoh apapun, saya itu salut. Kenapa? Mereka banting tulang. Jadi mereka itu ibaratnya ngombyongi sing nom, ya kudu ngurmati sing sepuh. Ya, Nggih, betul. kabeh dirangkul. Ketika ada kegiatan apalagi ketika pentas,
pengurus ngurusi semua. Ya nih guys, bagus nih guys, harus dicontoh ini LTC ini. Oh iya nih Bang, kan ini ada otomatis setiap kali penampilan otomatis itu ada alat. Iya. Nah ya saya tanyakan alat itu asal usul ini jenengan atau pribadi atau dari LTC Paguyuban itu ada sumbangan atau gimana? Nah, untuk masalah alat gini, karena dulu itu ada ketoprak, Iya. jadi beberapa gamelan, ada kempul, bendi, bonang, itu dulunya apa ya, nilas utawa memakai gamelan ketoprak. Cuman karena belum komplit, jadi anggota Semua itu? kan pertemuan, Oh, itu urunan waktu itu. itu kira-kira sekitar berapa Bang? Kalau boleh tahu? Wah, kalau nominal zaman dulu ya terbilang mahal. Berapa itu? Maaf ini kan, cuma pengen tahu saja saya itu. Wah, untuk harga ya sekitar misalkan gede satu saja ya. Ya. Dulu itu 50.000. Bu, kalau zaman dulu Nek sekarang itu udah sekitar 300.000. waduh. Nah, Mahal ya, jadi Bos. waktu itu urunan atau iuran, berarti anggota Per orang? per orang Oh. iurannya kita nggak mematok, cuman seikhlasnya, punyanya berapa kita kumpulan iuran, ada kas, kita belanjakan gamelan, yang kurang apa kita beli. Oh gitu. Iya. Oh ya guys, ternyata di LPG ini di Jati Jajar yaitu punya Paguyuban tadi yang saya sebutkan itu sangat bagus sekali guys. Karena apa? Asal usulnya sudah bagus dan ternyata beli alat pun itu iuran guys. Ternyata susahnya bukan minta ampun tuh guys. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, saya salut guys. Ya ini Mbak, saya tanyakan lagi ini yang terakhir buat saya jawab buat panjenengan gitu. Itu kan istilah di di saat penampilan entah itu dimanapun itu otomatis kan itu ada yang namanya tari. Iya. Nah, kalau boleh tahu di LTC ini itu ada tari apa aja? Terus tari yang paling kursial atau yang paling boom di LTC itu tari apa gitu? Oh iya. Jadi Paguyuban kami Langen Turonggojati itu awal mula itu tarian dulu cuma ada 4. Ada 4. 4 itu yang kita kan ada itu. Hah? Yang bikin itu ada. Ada. Jadi 4 ya yang Pak Paino tadi itu yang dari Magelang tadi ya. Itu dulu ada Cantrik, Satria, Warok, sama Jaleng Kuming. Nah, terus berjalannya waktu kita kreasikan, akhirnya sekarang kita memiliki 7 tarian inventaris. Jadi yang pertama Cantrik, yang kedua Satria, yang ketiga itu cewek-cewek. Oh, cewek-cewek. Iya. Kalau cewek-cewek itu namanya tari apa? Sekar Jati. Sekar Jati. Iya, Sekar Jati. Terus yang keempat itu tari Kaprawiran Jati atau Burak Sayuda. Itu tari jenis kesatria yang mungkin bagus-bagus ya. Iya, sekarang yang viral itu. Iya. Itu terus yang selanjutnya tari Taruno Angsah Jurit. Angsah Jurit itu tari yang Tari perang pedang. Jadi tari klasik yang memainkan pedang. gitu ya. Iya. Terus kemudian tari warok. Cuman untuk tari warok kita beda. Karena warok sini itu memakai properti jaran kepang atau eblek. Nah, jadi waroknya naik kuda. Terus yang terakhir yang merupakan tarian ciri khas, yakni ciri khas Langen Turonggojati, yaitu tari Celeng Kuming Rampokan. Celeng Kuming Rampokan. Iya. Kok bisa namai apa namanya? Celeng Kuming Rampokan itu? Ya, gini sejarahnya. Tari Celeng Kuming Rampokan itu merupakan tarian yang satu baris prajurit itu berbusana, bermake up ksatria. Gitu. Prajurit bagus-bagus. Terus yang satu barisnya lagi itu bermake up
berperawaan itu karakter buto, raksasa. Iya, seperti itu. Jadi menari dengan gerakan khas kami. Kemudian dari dua penari tadi. iya, dua rombongan tadi yang pertama, kedua tadi. Itu penggambaran sisi baik dan sisi buruk ibaratnya. Kalau yang baik kan tadi yang bagus tadi, Iya, yang tadi ya gitu. terus yang itu yang ya pokoknya sisi jelek lah. Nah, dari kedua sisi itu berbenturan. Jadi sering adu kekuatan gitu istilahnya, iya, kalau di kekuatan, pewayangan gitu ya. ataupun apa ya, kadidayaan. Oh gitu. Terus kemudian muncul celeng. Jadi ketika mereka menari selesai, terus para punggawa yang di depan itu ibaratnya segel, duel. Oh duel. Terus tidak ada yang menang yang kalah. Oh berarti imbang itu. Iya, karena memang sisi baik dan buruk itu senantiasa itu Selalu berimbang, selalu imbang. iya. Iya betul. Cuman bagaimanapun juga kita harus mengutamakan Kebaikan. Betul. Terus untuk celengnya tadi, ketika mereka sudah selesai, kemudian muncul celeng. Jadi celeng itu nari di antara para penari prajurit dan yakso tadi, buto. Iya. Kemudian dibedak. Kalau di istilah di Indonesia itu namanya diburu. Diburu. Iya, diburu. Ya, diburu. Jadi celengnya itu diburu. Jadi antara yang tari satria dan tari buto tadi bersatu bedak celeng. Nah, kemudian celengnya itu nabrak-nabrak. Jadi celeng itu kan jalannya lurus, Mas. Iya betul. Tidak pernah kelak-kelok. Nah, dari situ kita bisa mengambil falsafah bagaimana atau kita berjalan hidup itu lurus. Nah, cuman namanya kehidupan, nggih. Ya pasti ada liku-liku Pasti lah. ada. Ya ibarat kata air lah Mas. Iya. Enggak. Kalau air kan ibarat katanya kan di saat air itu dibendung otomatis kan akan kembali lagi mengalir ya seterusnya. Itulah gitu ya. Nah, uniknya di sini ketika celeng tadi berlari-lari lurus nabrak, itu yang ketabrak itu bisa terpental, Mas. Itu berapa jauh Pak? Ya gulung-gulung lah ibaratnya. Ketika tertabrak, terpental, kesurupan. Oh berarti yang bisa nyurupi di saat apa celeng tadi itu. Celeng komeng itu. Oh berarti yang bisa nyurupi cuma celeng doang itu. Iya. Kenapa kau disebut celeng komeng? Jadi celeng itu ketika menabrak para penari, penarinya komeng. Oh. Nah, maka disebut tari celeng Komeng. Oh gitu ya. Oh. Ngeri guys. Hati-hati harus celeng komeng guys. Iya Mbak. Ini Mbak. Maaf ya Mbak. Ini seandainya kan paguyuban banyak Mbak di wilayah Semarang ini kan banyak. Iya. Nah, seandainya kok ada yang namanya punyanya LTC tadi kan yang paling viral kan itu celeng komeng tadi. Nah, celeng komeng tadi kalau seandainya di paguyuban lain itu ada yang memperagakan celeng komeng, menurut Mbak Bejo itu gimana? Menurut Mbak Bejo loh. Nah, menurut saya, jadi orang seni itu fleksibel. Oh, fleksibel. Iya. Luwes mawon. Kita sama-sama belajar. Iya betul. Orang sini belajar ke sana, orang sana belajar ke sini. Iya betul betul. Orang seni itu luwes ndak kaku. Cara bosone jangan saklek. Namanya kesenian itu kan satu diuri-uri, nomor dua dikembangkan. Betul. Bagaimana bisa berkembang kalau saklek kan gitu. Jadi untuk celeng komeng memang merupakan tarian khas dari Langun Trongojati yang dari dulu itu terutama untuk wilayah Kabupaten Semarang itu celeng komeng yang ada ya cuman jadi jajar. LTC tadi ya. Iya. Jadi kalaupun ada paguyuban lain yang meniru kami, saya harap ada izin. Oh gitu. Iya. Jangan sampai ibaratnya plagiat nggih ataupun jiplak terus mereka mulai beli celeng komeng. Loh, kami punya sejarah kenapa dinamai celeng komeng. Oh gitu. Seperti itu. Jadi nek misalkan kok ada yang menjiplak, ya ibaratnya orang mertamu kan kulon Oh ya, assalamualaikum. ketika mereka
tahu izin, tidak masalah yang namanya mengembangkan. Cuman notabene Celeng Komeng tetap khas dari paguyuban kami karena kami juga punya hak cipta. Oh gitu ya. Betul betul. Ini Mbak, selama 31 tahun ini ya di LTJ itu kan pasti ada yang namanya dikunangi lah istilahnya, itu ada namanya susah, ada namanya seneng, itu kan pasti ada. Nah, saya pengen tahu ceritanya tuh gimana Mbak? Oh, Dikunangi ini susah senengnya tuh gimana lah Pak? Iya. Jadi yang saya ingat dari dulu itu pertama berdiri sampai disahkan tahun 1991. Iya. Itu LTJ berjalan sekitar sampai tahun 98. Jadi sekian tahun itu berdiri, berjalan sampai waktu itu pernah menjuarai kabupaten ketika karnaval di PHB Ungaran. Itu 2 kali, tahun 93 sama 94 kalau tidak salah. Itu ikut festival juara 1. Terus cuman karena kendala beberapa orang tahun 98 itu sempat istirahat. Istirahatnya kenapa? Vakum. Vakumnya kenapa? Ya pertama orang-orang terbentur pekerjaan. Oh Ada yang merantau. gitu. Terus terbentur kekeluargaan, kebutuhan. Jadi Itu pasti kegiatan itu. Iya pasti itu. Terus beberapa sesepuh juga meninggal. Kemudian rehat. Kemudian pada tahun 2007, 2006, 2007 Itu bangkit lagi. itu waktu itu saya bersama rekan-rekan seangkatan berdiskusi. Paguyuban ini kan ada, pakaian juga masih ada, gamelan beberapa juga ada, kita teruskan. Nah, waktu itu seperti itu. Jadi saya mengajak rekan-rekan, ayo kita bangkitkan lagi kesenian ini. Terus kami menghubungi para sesepuh atau pendahulu yang masih hidup. Kita komunikasi, sharing, dan minta izin untuk membangkitkan kembali. Akhirnya terbentuk kembali tahun 2006-2007 itu sampai saat ini. Berarti sempat vakum itu berapa tahun Mbak ya? Dari 9 berapa? Ya sekitar 8-9 tahun. 9 tahun Iya. pernah vakum itu ya Mbak ya? Pernah vakum. Kalau di masa itu Covid itu juga vakum ya Mbak ya? Atau Covid itu dulu 2019 kalau tidak salah deh. Iya. Sempat 2 tahun itu tidak ada kegiatan. Itu seluruh Tidak ada kegiatan seluruh organisasi dimanapun ya. Tidak boleh ada kegiatan. Cuman kita pernah kegiatan, cuman dibatasi orangnya seperti itu. Oke guys, ternyata lika-liku di LTJ atau Langen Turonggo Jati tadi sangat krusial sekali kalau buat saya. Karena apa guys? Dari tahun 91 sampai sekarang itu 31 tahun, itu cukup lama buat saya, lama sekali itu. Dan ternyata sudah digamblangkan, sudah dijelaskan kepada beliau yaitu Mbah Bejo. Beliau Mbah Bejo ini istilahnya kalau buat saya istilahnya apa namanya penasihat lah kalau buat saya sendiri. Kalau buat orang lain saya nggak tahu. Kenapa Mbah Bejo mau diangkat sebagai ketua nggak mau diangkat, saya nggak mau. Istilahnya cuma pengen nguyupi rukun ngoten niku wae lagi. Dan itu maaf bahasa saya kadang gini, kadang Jawa kadang Indonesia, karena saya asli orang Jawa sih, orang Jawa Tengah, jadi bahasa juga Jawa biasa gitu guys. Oh iya Mbak, saya hampir lupa mau tanya apa tadi, hampir lupa. Ini Mbak, itu kan ada tari yang namanya perempuan tadi apa? Sekar Jati. Sekar Jati. Nah, di tari Sekar Jati ini itu ada berapa personil Mbak? Ya untuk Sekar Jati itu ada 6 personil, tapi saat ini sudah ada 8 personil. Oh, sudah meningkat ya berarti? Sudah meningkat. Sudah meningkat, alhamdulillah. Selama di Sekar Jati ini itu kan banyak perempuan-perempuan. Nah, di saat perempuan itu tampil, pasti kan ada penonton yang huru hara, itu ada nggak Mbak? Ya, ini Ya, kan namanya
jiwa muda. Oh gitu Jiwa ya. muda kan penonton itu banyak yang muda-muda. Jadi semangatnya untuk menonton itu bagus. Bagus. Iya. Sering ada loh Mbak, sering ada pas di LTJ nih ya, dimanapun di saat LTJ itu kontes atau main, itu ada nggak Mbak yang namanya kerusuhan atau tawuran atau apa itu ada nggak Mbak? Untuk sampai detik ini tidak ada, alhamdulillah. Ya kita berharap jangan. Ya jangan sampai lah. Iya, kan kita ketika pentas kan kita juga ada izin dari izin. Polsek, Iya, dari betul. Koramil, ada suratnya. Iya. Terus ketika pentas kita juga dijaga oleh Bapak Babinsa. Iya betul. Dari Koramil juga ada perwakilan dan kita membudayakan Linmas. Iya betul. Aku yuri Mas. Iya guys, ini guys. Menurut saya ini guys, di saat penampilan apapun di mana ya guys. Maaf sponsor tadi bos. Penampilan apapun, seni apapun, saya minta tolong dengan sangat untuk seluruh bangsa kita Indonesia, jangan sampai ada tawuran lah atau rusuh lah. Apa sih untungnya kalau buat saya gitu lah. Saya suka sih, suka seniman apapun saya suka, dari reok apa ya namanya, Jepang atau reok atau apapun, atau band atau dangdut, saya suka. Kenapa? Saya seorang baru pengen jadi orang seniman gitu guys. Buat saya yang jelas, tolonglah hargai seniman seluruh bangsa Indonesia, ya kan? Kita majukan yaitu kesenian kebudayaan bangsa Indonesia, jangan sampai ditiru bangsa lain. Oke guys. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk Mbah Bejo sudah dicantumkan oleh Mbah Bejo, sudah digamblangkan oleh Mbah Bejo asal usulnya dari Lanang Turanggo Jati atau disingkat tadi LTJ, sudah jelas, sudah gamblang. Semoga teman-teman LTJ atau siapapun dimanapun berada, ya kita bantu, kita ajukan lagi, kita naikkan lagi, dimanapun siapapun lah, siapapun istilahnya, siapapun yang punya paguyuban, siapapun pasti saya akan datangi dan saya akan tahu asal usulnya di mana. Kemarin hari Rabu kalau nggak salah itu saya ke tempat Kemloko tuh Pak. Kemloko itu di sana ada namanya paguyuban Sedia Rukun. Sedia Rukun, Sedia Laras. Oh, Sedia Laras, Sedia Rukun. Nah, gitu. Itu di sana ada Mbah Cuk, itu sudah saya interview atau datang jawab. Terus tadi 2 hari yang lalu saya di tempatnya Glodokan itu, yaitu di desa Glodokan. Putra Kendali Suara. Putra Kendali Suara atau dijemput juga PKS. Nah, yang ini yang ketiga kalinya guys, saya di tempat LTJ ini yang ketiga kalinya. Dan mudah-mudahan di channel kami yaitu channel IDK, insya Allah saya akan samperin satu persatu kalau sanggup, ya saya sanggup-sanggupan tak samperin biar tahulah sejarahnya itu gimana. Kalau sejarah di LTJ tadi udah gamblang dari Mbak Tejo tadi, ya kan, udah gamblang, udah jelas, lika-likunya udah jelas, ada nama yang tarinya paling khas tari celeng, apa Celeng Komeng. Celeng Komeng. Nah, itu Celeng Komeng itu katanya kalau nggak ditabrak nanti komeng-komeng akhirnya jadi kesurupan gitu ya. Gini Mbak, ini yang terakhir peran saya. Ini yang sangat krusial karena apa? Saya suka apa namanya? Jalan Kepang ini. Kalau di sini kan Jalan Kepang ya Mbak ya. Kalau Jalan Kepang ini saya sukanya ini klasik. Kenapa saya bilang klasik? Aneh gitu Mbak. Aneh daripada yang lain. Kenapa aneh? Loh, masa orang yang dipakai gamelan bisa kesurupan? Kan gitu aneh saya gitu lah. Di kesurupan itu kan otomatis kan ada kesurupan yang namanya istilahnya kalau di tempat mana, di tempat istilah di tempat si A pasti ada yang namanya cikal bakal A, pasti ada nggak yang kesurupan itu Mbak? Iya. Jadi untuk yang namanya ajaran Kepang itu tidak luput dari yang namanya spiritual. Iya. Ya. Jadi merupakan suatu kesatuan untuk ajaran Kepang. Itu salah satunya kita menghormati leluhur. Jadi kita menghormati leluhur, kita hidup berdampingan dengan kegaiban. Jadi kita tanpa mengesampingkan, kita tetap sebelum pentas pun kita ada ritual khusus, ada doa khusus yang kita tujukan ke pepunden
kami. Ya, pepunden kami ialah Mbah Wongso Tigoro. Mbah Jadi Wongso? sebelum Mbah Wongso Tigoro. Mbah Wongso Tigoro niku Pepunden pepunden Jatijajar. Jatijajar niku. Ya. Kalau disebut Danyang gitu ya. Ya, pepunden sini. Oh gitu ya. Jadi ketika mau pentas pun kami selalu izin. Terus tiap malam Jumat Kliwon, eblek-eblek gamelan pun kita cara basane disepekke. Oh Iya. di apa di anu apa namanya? Bukan diasingkan nih kan? Bukan Enggak. diasingkan ya? Ya ibaratnya kita izinkan lah, Oh, minta iya. izin, minta barokah, pangestu Itu agar setiap hari Jumat Kliwon itu. iya rutinitas tetap malam Jumat Kliwon. Terus di samping itu setiap ketika mau pentas, jadi misalkan minggu pentas, kita biasanya malam Sabtu atau malam minggunya kita sowankan ke sana eblek-ebleknya, jarannya itu loh. Iya, jalan kepalanya tadi ya. Ya. Itu semua. Semua, jadi kita bawa ke sana. Jadi anggota-anggota itu biar kompak. Oh gitu ya. Dibawa ke sana, sebelum dibawa ke sana dimandikan, di sendang, itu sendangnya di Kali Gajah. Sedang apa coba? Ya kita nyebutnya sendang Kali Gajah. Sedang Kali Gajah itu. Ya. Nah di saat pemandian jalan kepang tadi dan semuanya kru tadi itu pasti kan ada ritual, ada doanya itu Ya. Pak. Nah itu kalau menurut Mbah Bejo sendiri ritualnya itu pakai doa Arab atau doa Jawa atau doa apa sih? Oh iya. Untuk doa kita kan yang pertama kita orang Jawa. Iya. Terus mayoritas kami Islam. Islam, Jadi oh kita gitu. gunakan Jawani, tapi kita juga Islam. Islam gitu Jadi ya. ada urutan-urutan kita sebagai orang Islam untuk awal mula berdoa bagaimana. Terus kita juga tembung jawabnya, kita kan sopan santunnya itu tadi. Iya, kula nuwun tadi Ya, soalnya orang dia. Jawa harus Jawani. Iya betul. Tapi untuk hal itu kan sesepuh yang lebih paham. Iya, Nah, iya. seperti itu. Oke betul betul. Gini Mbak, kan di apa ini masih menyangkut tentang apa penyepian tadi lah. Penyepian tadi itu masih menyangkut saya masih ada yang ganjel di dalam hati saya itu. Kan itu ada yang namanya ritual tadi itu kan. Nah, ritual tadi itu di sendang gajah tadi itu kan otomatis kan semua kru kan datang itu. Nah, semua kru datang itu satu malam di situ atau cuma berapa jam saja di situ? Iya. Untuk masalah waktu biasanya kan kita mulai jam 11 itu kita mandikan dulu, eblek-eblek dimandikan dulu, terus ketika menginjak jam 12 kita bawa ke punden untuk disepikan. Terus untuk masalah waktunya itu kan gini, kita Fleksibel atau iya mengikuti saja. Harus jalan. Kita niatnya doa kita, terus ibaratnya kita ziarah. Jadi kan kita kirim doa, kirim tahlil ke pepunden, terus kita untuk mengutarakan maksud dan tujuan, dan juga minta pangestu doa dari simbah pepunden iya. agar pentasnya berjalan lancar, terutama itu. Oke Mbah, cukup pertanyaan saya di LTV tadi. Panjenengan sudah menyampaikan, sudah gamblang kepada saya, dan mungkin untuk rekan-rekan yang di sana semua mudah-mudahan tahu silsilah atau asal usul LTC tadi sudah digamblangkan. Dan yang penting jangan lupa ya Mbak ya, jangan lupa tonton saya Ilham bersama Mbah Bejo, yaitu istilahnya Mbah Bejo di sini itu sebagai tertua atau yang disebut kalau buat saya itu adalah apa namanya, ngayomi atau Mbah. Nah itu jangan lupa ditonton ya semuanya lah. Oke Mbah, cukup dari saya. Terima kasih, dan saya sampaikan lagi kepada buat seluruh Nusantara bangsa Indonesia saya atau tercinta kita semua di sini, karena ini udah tahu malam sudah capek gitu. Dan dari tadi pagi saya mulai muter-muter cari tempat-tempat, dan ternyata saya dikasih jalan oleh orang lain suruh ke sini ke LTC tadi Mbak. Alhamdulillah dah kesampaian semua. Oke, buat seluruh semuanya youtuber semuanya atau yang lain-lainnya yang suka reog, jatilan, terus
apa namanya Jalan Kepang atau Kuda Lumping, jangan lupa tonton kami karena kami akan ke tempat kalian entah kapan saya nggak tahu, yang penting saya ingin tahu asal usul dari desa ke desa atau dari paguyuban ke paguyuban tadi. Baik, bersama saya Ilham dan teman saya yang ada di belakang layar yaitu adalah Duwer dan Adit, dan ternyata Adit tidak datang karena capek ya. Cukup dari saya, jangan lupa sekali lagi komen, like, dan subscribe-nya. Karena apa? Karena saya ingin komenmu adalah semangat buat saya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.